Halo guys, gue Heromans, hero buat hidup kalian yang gitu-gitu aja. Hari ini gue bakal nge-review sebuah mikrofon baru lagi nih. Dan jujur aja, dari namanya aja udah sangar, Vivant Ampli Tank 3. Ini tank, jadi bukan kaleng-kaleng. Dan sesuai namanya, ini mikrofon dibuat padat, gurih, bulat, berat, dan katanya punya fleksibilitas tinggi, USB sekaligus XLR, jadi bisa dipakai pemula sampai dengan profesional. So, jadi sekarang kita langsung aja unboxing ini barang ya guys ya. Pertama-tama, packingnya sih lumayan aman ya, nggak kelihatan murahan. Boxnya warna dasarnya itu warna putih seperti ini, full warna putih dengan aksen biru di bagian belakangnya seperti ini dan di bagian depannya. Kemudian ada tulisan gede Vivant Ampli Tank di bagian kiri ini, dan di bagian kanannya itu ada tulisan XLR USB Podcast Microphone Tank 3. Dari namanya aja udah jelas tuh membawa unsur podcast di sini ya. Kemudian untuk di bagian bawahnya itu ada penjelasan isi boxnya, ada apa aja di boxnya, ada seperti ini. Dan di bagian atasnya itu ada keterangan manufacturing resminya. So, sekarang kita langsung buka aja ini barang. Begitu dibuka, pertama yang nongol adalah buku panduan atau kartu garansi seperti ini. Yaps, ini penting juga sih ya, walaupun kalian nggak pernah baca ini barang. Kemudian lanjut ada busa tipis yang kesannya itu premium, jadi produk di dalamnya itu benar-benar aman. Berikutnya kita dapat kabel USB-C to USB-A seperti ini. Dan ini buat opsi colok langsung ke PC atau laptop kalian. Dan juga bisa langsung pakai HP kalau kalian punya HP yang Type-C. Selain itu kita juga dapat kabel XLR bawaan. Jadi tinggal pilih aja nih, mau gampang colok USB atau serius pakai XLR ke audio interface-nya. Dan terakhir unit mikrofon Vivant Tank 3-nya sendiri. Begitu dipegang, beratnya itu 1,3 kg guys. Solid banget, full metal body, dan ini beneran kerasa kayak bawa tank mini di meja kalian. Desainnya emang sesuai brandingannya nih, kokoh, berat, all metal, gak ada kesan main-main di sini. Di bagian depan ada logo Vivant dan di bagian bawahnya ada tombol mute. Kalau aktif lampu hijau, kalau di mute jadi merah. Simple tapi berguna banget. Apalagi buat streamer yang butuh cepat-cepat matiin mic ya. Daripada viral kan, jadi kita butuh banget nih mati-matiin mic seperti ini. Di bagian kiri mikrofonnya itu ada tulisan yang seperti ini, bisa kalian baca itu sendiri. Dan untuk di bagian belakangnya itu ada port colokan. So, apa aja nih untuk percolokannya? Yang pertama adalah USB-C buat koneksi ke PC, laptop, atau handphone kalian. Kemudian ada XLR buat lo yang pakai mixer atau audio interface. Kemudian ada headphone jack monitoring. Nah, ini gokil ya. Karena lo bisa langsung colokin headset dan denger suara lo secara real time kayak di studio podcast. Dan kali ini, Jeffrey, adik gue, akan mencoba untuk pertama kalinya fitur live monitoring di Vivant Tank 3 ini. Ini adalah pertama kalinya saya cobain ngomong langsung di mikrofon kayak gini. Gimana sih rasanya kayak suara kita itu langsung kedengaran banget di telinga kita sendiri. Awalnya kayak aneh banget gitu loh. Tapi ternyata kelamaan itu kayak enak banget didengarnya. Dan itu pun gak delay sama sekali. Kayak sekarang saya semakin paham gitu kayak kenapa podcaster di luar sana sering monitoring mic. Dan ternyata ini alasannya, kayak suara kita jadi lebih gurih banget kedengarannya. Mungkin segitu saja dari saya. Dan saya akan balikin lagi ke Bang Heromans. Kalau kalian pengen tahu spesifikasi teknisnya, gue akan tuliskan di sini. Polaric pattern itu cardioid. Sensitivitasnya itu 50 plus minus 3 dBV. Kemudian ada max SPL 120 dB. Jadi kalau lo teriak-teriak pun seperti ini, nggak akan langsung pecah. Sample rate bit dip itu ada 16 bit, 44,1 sampai dengan 48 kHz. Standar rekaman berkualitas lah ya. Dan as per end ratio-nya itu lebih besar dari 80 dB atau noise minim lah ya. Selain itu ada built-in pop filter, jadi suara P sama B nggak terlalu meledak.
praktis lah ya, nggak perlu beli tambahan pop filter eksternal. Tapi tetap di sini gue saranin kalian untuk beli juga karena memang akan lebih gurih suaranya. Jadi gak akan sama sekali bocor untuk P dan B-nya yang ngebas keluar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian testing suara mikrofonnya nih. Ada plot twist buat kalian. Sepanjang video ini, suara yang lo denger semuanya direkam langsung pakai Vivine Tank 3. Jadi, ini real soundnya tanpa banyak editing. Bahkan di sini gue gak ngedit sama sekali ya. Karena gue sebegitu menikmatinya suara gue sendiri lewat mikrofon ini. Ya narsistik sedikit lah ya. Dan gue tes bicara normal, suaranya jelas, natural, detail mid-nya dapat. Saat ini kalian sedang mendengar suara langsung rekaman dari Vivine Ampli Tank 3 dan ini tanpa dilakukan editing suara sama sekali. Background noise yang dihasilkan itu gak gue hilangkan, jadi ini adalah pure suara dengarkan kalian yang tanpa diedit guys. Dan ya untuk saat ini kita menggunakan mikrofon ini dengan audio atau suara mikrofon penangkapannya itu 50% lewat settingan yang ada di mikrofonnya. Jadi untuk suaranya ditangkap hanya 50% dan untuk kualitas itu adalah seperti ini. Sebentar lagi gue akan kasih kalian bagaimanakah background noise yang ditangkap oleh mikrofon ini dengan kapasitas 50% volume penangkapan mikrofon. Dan ya, saat ini kalian sedang mendengarkan mikrofon ini dengan kapasitas audio 90%-an nih guys, sampai 100%. Seperti ini kurang lebih untuk penampakan dan penangkapan suara yang dihasilkan oleh mikrofon ini. Dan sebentar lagi gue akan tunjukkan ke kalian gimana mikrofon ini menangkap noise di sekeliling kamar gue yang notabene-nya ini bukan studio. Jadi suara apapun bisa masuk lewat mikrofon yang satu ini. 1, 2, 3, kita dengarkan. Oke, itu adalah suara yang kalian dengarkan, noise-nya seperti itu, background noise kayak gitu. Dan by the way, di tetangga gue sekarang ini ada yang sedang perbaikan dan jaraknya ya lumayan jauh lah, sekitar 50 meteran. Jadi apakah suaranya terdengar ke kalian? Silahkan nilai sendiri dan pakai headset kalian untuk menilai suara yang dihasilkan oleh mikrofon Vivine Ampli Tank 3 ini. Kita sekarang akan masuk ke pengecekan untuk bass atau penangkapan popnya seperti apa. Oke, babibu, 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 papipu, 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 babibu, papipu, babibu, papipu, babibu, papipu. Seperti apa untuk suara penangkapan popnya atau bassnya atau juga pop filternya apakah aktif atau tidaknya? Kalian nilai sendiri lah ya di sini. Apakah worth it untuk harga segitu? Dan by the way, harga yang kita dapatkan di sini itu 1 jutaan atau bisa beruntung kalau kalian bisa mendapatkan di bawah 1 juta. Dan menurut gue di sini ini worth it aja dan wajib kalian beli kalau kalian emang antusiastik dalam hal audio mikrofon. So, segitu aja untuk tes mikrofon kali ini. Kita lanjutkan aja ke review berikutnya. Dan terakhir, gue tes colok via XLR ke audio interface ya, menggunakan alat memah gue yang mikrofon seperti ini dan suaranya lebih fleksibel, bisa di-shaping pakai mixer seperti ini sesuai selera. Jadi makin pro kalau lo serius bikin konten podcast atau singer di TikTok. So oke, kesimpulannya Vivine Ampli Tank 3 ini bener-bener sesuai namanya. Kelebihannya gue rangkum. Build quality super solid, fleksibel, bisa USB dan XLR. Ada monitoring langsung kayak podcast studio. Tombol mute simple tapi kepake banget. Suaranya natural, cardioid pattern, jadi fokus ke depan. Kemudian cocok juga buat streamer, podcaster, content creator, bahkan musisi yang mau rekaman budget terjangkau tapi pengen kualitas mendekati mic broadcast mahal. Ya dengan harga di bawah mic kelas atas kayak Shure atau Rode, menurut gue ini worth it banget buat Vivine. Emang jagonya kasih value tinggi di range budget friendly. Yang mungkin kekurangan yang gue bisa notice di sini adalah untuk di bagian kelengkapan ya penjualannya. Gue harapkan Vivine bisa memberikan konektor untuk mikrofon ini. Maksudnya adalah konektor penghubung ke tripod yang bawaan gitu ya. Ini kan agak besar untuk lubang dari tripodnya atau lubang untuk menaruh
obengnya. Dan ini agak sedikit menyulitkan kita untuk yang kita nggak punya tuh obeng sebesar itu. Jadi di sini gue pakai pivot seperti ini agar bisa menahan si mikrofonnya dibandingkan dengan armband yang udah gue punya karena dia nggak punya konektornya. So thanks buat kalian semuanya. Link pembelian ada di deskripsi. Kalau lo tertarik bisa langsung cek aja. Jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan, dan subscribe biar nggak ketinggalan review barang-barang keren lainnya. Gua Ramansa, pamit dulu dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.